Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dunur Hasanah dari kelas Ekonomi Syariah F dengan NIM 40119164. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester, ujian akhir semester metodologi penelitian. Yang pertama yaitu judul. Saya mengambil judul pengaruh pemanfaatan digital marketing terhadap peningkatan pendapatan pada toko Do Mikado Gift Shop. Nah, poin keduanya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang melatar belakangi masalah atau diambilnya judul tersebut adalah bahwa pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan marak sekali di kalangan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk menunjang kegiatan atau pekerjaan mereka. Salah satunya adalah berbisnis. Nah, pada Do Mikado Gift Shop ini ditemukan perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan digital marketing ini pada Do Mikado Gift Shop dan apakah digital marketing ini berpengaruh pada peningkatan penjualan yang ada di Do Mikado Gift Shop. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan digital marketing pada Do Mikado Gift Shop sendiri dan mengetahui apakah berpengaruh pada peningkatan penjualan pada Do Mikado Gift Shop. Kemudian manfaat penelitian yang diperoleh adalah yang pertama adalah manfaat teoritis, yang mana hasil penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu digital marketing yang diperoleh dari perguruan tinggi guna disajikan sebagai studi ilmiah dalam penelitian lebih lanjut. Diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Do Mikado Gift Shop. Yang kedua adalah manfaat praktis, di mana ditujukan kepada pihak Do Mikado Gift Shop sendiri, yang mana nanti bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai digital marketing yang diterapkan pada Do Mikado Gift Shop ini. Kemudian yang poin kelima adalah sistematika penelitian. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka sistematika pembahasan yang sangat diperlukan guna mempermudah dalam penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika penelitian pada proposal ini yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Nah, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah landasan teori, yang mana di dalamnya menjelaskan apa sih pengertian digital marketing itu dan apa sih pendapatan. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian, yang di dalamnya berisi jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lokasi dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Pada bab 4 berisi data dan analisa yang mengenai gambaran umum Do Mikado Gift Shop, struktur organisasinya bagaimana, visi misi, produk-produk yang diperjualbelikan, dan mekanisme penerapan digital marketing, serta pengaruh terhadap pendapatan Do Mikado Gift Shop. Yang pertama yaitu kajian teori. Pada seperti yang dijelaskan tadi mengenai pengertian digital marketing sendiri dan pendapatan. Digital marketing menurut salah satu ahli yaitu Kotler dan Keller memaparkan bahwa fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Digital marketing ini merupakan pemasaran yang dilakukan menggunakan satu atau lebih media elektronik. Yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Adapun sumber pendapatannya antara lain adalah gaji dan upah, usaha sendiri, dan pendapatan lain. Kemudian studi penelitian terdahulu yang saya temukan ada beberapa skripsi dan jurnal. Yang pertama adalah skripsi dari Kusnian Nur Muhammad ini mengenai pengaruh digital marketing terhadap pendapatan usaha mikro kecil menurut perspektif ekonomi Islam.
Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa digital marketing ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Enggal ini. Kemudian yang kedua adalah skripsi Fahrul Hadi, pengaruh pemasaran online terhadap omset penjualan produk IT di Surabaya. Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, pemasaran online atau digital marketing ini juga berpengaruh terhadap omset penjualan Haiti di Home Industry Haiti Surabaya. Kemudian jurnal Nurdelila, pengaruh sistem digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan Koperasi Agrorimba Nusantara Agrina, Desa Persalaan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian metode penelitian yang digunakan peneliti. Yang pertama adalah menggunakan jenis dan pendekatan penelitian, di mana peneliti ini melakukan pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada Domikado Gift Shop. Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada penerapan digital marketing pada Domikado Gift Shop. Kemudian lokasi atau tempat penelitiannya dilaksanakan di Domikado Gift Shop sendiri, tepatnya terletak pada Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 72 Ponorogo. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Data dan sumber data ini diperoleh secara langsung melalui teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik wawancara yang dilakukan secara langsung juga kepada pemilik Domikado Gift Shop ini. Kemudian adalah dokumentasi, yang mana peneliti mendokumentasikan seluruh data-data yang diperoleh dari owner Domikado Gift Shop ini. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini dilakukan beberapa cara. Yang pertama adalah perpanjangan keikutsertaan, kemudian ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Jadi waktu yang digunakan peneliti ini diusahakan ditambah atau diperpanjang, diusahakan tidak tergesa-gesa. Kemudian ketekunan pengamatan, jadi untuk mendapatkan data yang benar-benar aktual, lengkap, dan akurat. Kemudian triangulasi atau pemeriksaan ulang data yang dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis, dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan akurasi data. Kemudian teknik pengolahan data, yang pertama ada beberapa tahap. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data sendiri menurut Miles dan Huberman adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang diperoleh dari seluruh hasil data mengenai permasalahan pada Domikado Gift Shop itu tadi. Kemudian setelah direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data-data yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk data, narasi, dan lainnya, uraian, narasi, dan lainnya. Dan kemudian baru setelah itu tahap selanjutnya adalah bisa dilakukan penarikan kesimpulan dari masalah yang diperoleh, kemudian didukung dengan data-data yang diperoleh tersebut. Teknik analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian agar mengetahui maknanya, juga mengembangkan hipotesis dan teori berdasarkan data yang diperoleh. Di sini daftar pustaka sementaranya terdapat dari beberapa buku yang diperoleh secara online melalui Google Book, kemudian juga dari penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal. Demikian kurang lebih pemaparan dari proposal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.